Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Nazriatin Isfiah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah bioteknologi dosen pengampu Siti Nur Ilmiah. Saya mengambil judul peran mikrobiologi dalam memanfaatkan mikroorganisme fungi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini produknya, guys. Tempe. Pengertian tempe adalah makanan tradisional khas Indonesia hasil bioteknologi konvensional atau tradisional yang berbahan dasar kedelai atau komoditas kacang-kacangan yang mengalami proses fermentasi melalui yang pertama itu biji, kemudian direndam, habis itu direbus, habis itu digiling, setelah itu baru dikemas. Awalnya keras dan sulit dicerna, sehingga setelah itu diubah menjadi bahan makanan yang kompleks yang kaya protein nabati, berkualitas tinggi dan sangat mudah untuk diserap tubuh. Ragi tempe saya menggunakan ragi Raprima. Merek Raprima itu yang paling populer dan banyak digunakan oleh para pengrajin tempe di Indonesia, mulai dari skala rumah tangga hingga industri menengah. Dalam konteks bioteknologi pangan, ragi ini adalah agen biologis utama yang menentukan keberhasilan dan kualitas tempe yang dihasilkan tersebut. Seperti ini, guys. Simbiosis ragi tempe itu mengandung Rhizopus oligosporus, yaitu spesies utama yang memproduksi enzim probiotik tinggi untuk memecah protein kedelai. Setelah itu ada Rhizopus oryzae, yakni mampu menghasilkan aroma khas yang lembut dan asam laktat penstabil. Kemudian ada hifa atau mesilium, yakni benang putih kapang yang tumbuh menembus dan mengangkat biji kedelai tersebut menjadi satu kesatuan padat. Ini menjadi padat. Proses biokimia fermentasi. Selama inkubasi, kedelai mengekskresikan enzim hidrolit luar sel atau ekstraseluler seperti protase, lipase, dan amilase. Proses hidrolisis mengubah protein kompleks atau polipeptida menjadi asam amino bebas yang langsung diserap instan oleh sistem pencernaan manusia. Bagaimana proses fermentasi tempe? Yang pertama itu ada perendaman biji. Biji kedelai itu direndam agar cepat lunak jika mau direbus. Yang kedua ada perebusan. Kedelai direbus untuk melunakkan biji dan menonaktifkan zat anti nutrisi. Habis direbus, yakni direndam, menunggu sampai dingin sampai mengeluarkan cairan yang kental. Kedelai direndam semalam agar fermentasi asam laktat alami itu luntur atau berhasil. Kemudian setelah perendaman itu digiling kedelai agar terbelah menjadi dua bagian. Ini menjadi kecil-kecil, tidak bulat-bulat seperti biji itu, mengalami proses penggilingan terlebih dahulu sehingga mudah untuk diolah dan dicerna ke dalam tubuh manusia. Habis penggilingan kemudian itu diinokulasi, kedelai dikeringkan lalu dicampurkan ragi. Jika sudah dingin, kalau panas itu tidak boleh dicampur, nantinya akan mengalami pembusukan pada tempe. Soalnya akan panas, dicampur lagi nanti hasilnya tidak stabil atau tidak bisa baik dan tidak bisa menghasilkan tempe yang seperti ini. Ini menunggu sampai dingin dulu baru bisa dikasih ragi Raprima ini. Setelah diinokulasi, tempe tersebut itu diinkubasi pada suhu kamar berkisar 25-30 derajat Celcius. Jika suhu dingin, tempe itu sulit untuk membentuk menjadi jamur. Nah, agar cepat itu biasanya dikasih dikasih itu pokoknya
dikasih alas agar tidak kedinginan selama 36 hingga 48 jam. Semisal pagi jam 3 membuat, besok jam 2 atau jam 3 lagi sudah matang seperti ini dan bisa diperjualbelikan atau diolah untuk makanan sehari-hari manusia. Nah, perbandingan nilai gizi. Nilai gizi pada tempe mentah, tahu mentah sama kedelai rebus itu berbeda. Energi yang terdapat pada tempe mentah itu 201 kalori. Kemudian yang pada tahu itu 80 sampai 94 kalori. Kenapa kok lebih banyak tempe mentah dibandingkan tahu? Karena tahu itu ampasnya dari tempe, tidak murni biji kedelai dari tempe tersebut. Kemudian kedelai yang direbus sama kedelai yang mentah itu lebih banyak kedelai yang direbus. Proteinnya itu lebih banyak, energinya lebih banyak, menghasilkan 201 kalori yang sudah direbus, yang tempe masih mentah 201 kalori, kemudian yang sesudah direbus menjadi 170 kalori. Nah, bahwasanya itu berkurang karena sudah mengalami perebusan. Habis energi itu ada protein di dalam tempe, itu proteinnya 20,8 gram. Kalau sudah direbus itu menjadi 16 sampai 18 gram. Setelah protein ada lemaknya 8,8 gram, kedelai rebusnya 9 gram. Kenapa kok berbeda? Karena lemaknya banyak di kedelai rebus. Karbohidrat 13,5 gram, kemudian setelah direbus itu jadi 10 gram. Seratnya 1,4 gram, setelah direbus 6 gram. Kalsiumnya 155 mg, setelah direbus 100 mg. Zat besi pada kedelai itu terdapat 4,0 mg, kemudian setelah direbus dia menjadi 5 mg, bertambah 1 gram. Apa keunggulan tempe bagi kesehatan? Yang pertama itu bisa menjaga pencernaan usus, kemudian menurunkan kolesterol dan melindungi jantung. Kemudian yang ketiga, mengontrol gula darah, anti diabetes. Jadi kita kalau mau mencegah makanan apa saja itu tempe yang paling aman kita konsumsi karena dia itu menjaga kesehatan kita. Habis itu yang keempat ada anti kanker, setelah itu mencegah osteoporosis. Selanjutnya yang terakhir itu keunggulannya tempe adalah buat diet bisa menurunkan atau menstabilkan berat badan kita. Dapat diambil bahwasanya itu kesimpulannya adalah ragi tempe Raprima ini merupakan starter instan berbasis jamur Rhizopus oligosporus yang memiliki kunci utama dalam menghasilkan tempe berkualitas tinggi, padat, dan tahan lama. Tapi tidak bisa dibuat dalam 1 minggu, tidak bisa, paling lama itu biasanya kita konsumsi 4 hari atau 3 hari itu sudah paling lama. Kalau terlalu lama nantinya akan membusuk. Kemudian proses inokulasi atau pemeraman yang terdapat pada suhu 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius selama 1 hari atau 48 jam pada tempe tersebut. Itu jamur ini mengubah kedelai bisa menjadi superfood dengan nilai gizi yang jauh lebih unggul daripada tahu, karena tahu itu tidak dari biji kedelai asli akan tetapi dari ampas setelah digunakan menggunakan tempe. Proses fermentasi tersebut memecah zat antinutrisi dan protein menjadi komponen sederhana yang mudah dicerna sehingga memberikan segudang keunggulan
kesehatan, mulai dari menyehatkan pencernaan, menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, hingga mendukung program diet itu bisa. Karena tempe itu aman dikonsumsi untuk berbagai semua makhluk hidup, dari yang kecil sampai yang usianya itu lansia, itu aman, tidak mengandung anti kanker, anti diabetes seperti itu dan lain sebagainya, karena dia itu proteinnya sangat tinggi dari kedelai tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kata-katanya kurang memahamkan atau penjelasannya itu kurang jelas, bisa berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.